Bab 296. Tidak tahu diri. Seolah-olah mereka telah melihat hantu, mereka melarikan diri keluar ruangan dengan menggenaskan. Penatua Agung di depan pintu tercengang, dia mengelus janggutnya dan berkata, "Ada apa? Untuk apa lari? Ini tidak pantas. Bagaimana mungkin murid-murid ini masih peduli dengan penatua?" Pada saat ini, mereka hanya memiliki satu pemikiran, yaitu melarikan diri dari Sekte Qin. Alis Penatua menjadi semakin berkerut, dia mendengus, dan melangkah ke dalam ruangan. Erik Qin di ruangan itu sedang menggerakkan tubuhnya, tidak bergerak selama beberapa hari, merasa agak kaku. Jurus Tinju Sage dan jurus kekekalan tubuh sudah melebur, dan sekarang jurus Tinju Sage sudah berkultivasi sampai tingkat ketiga. Bisik Erik Qin, "Kalau beri aku waktu lagi, pasti akan menjadi jurus pembunuh andalan." Pada saat ini, Penatua masuk. Setelah dia melihat Erik Qin di ruangan itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Kamu. Penatua itu tanpa sadar mundur 2 langkah, dan kata-katanya sedikit tidak lancar. Erik Qin mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Orang tua itu menelan air liur, dan dia dengan terpaksa berkata, Aku pemulung. Ini sudah mau tahun baru Imlek, datang untuk mengumpulkan barang daur ulang untuk tahun baru." Erik Qin mengerutkan keningnya. Grandmaster pemulung sampah. Penatua hampir menangis, dan dia berkata dengan bibir gemetar, "Aku benar-benar pemulung. Jika tidak ada barang bekas, aku akan pergi dulu." Setelah berkata, dia kabur. Erik Qin mendengus, dia melangkah keluar. Hampir dalam sekejap, dia datang ke Penatua itu, dan pada saat yang sama, sebuah tangan besar langsung meraih leher Penatua itu dan mengangkatnya. Melihat pemandangan bobrok di Sekte Qin, wajah Erik Qin tiba-tiba menjadi dingin. "Siapa kamu? Kenapa kamu bohong? Dan apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukannya?" Nada dingin Erik Qin tidak diragukan lagi. Penatua itu berkata dengan suara menangis, Ini bukan urusan aku, itu Ketua Sekte Huang yang melakukannya. Dia ada di depan pintu sekarang, dan dia ingin melecehkan Ketua Sekte Yan." Wajah Erik Qin menjadi dingin, dan tangannya tiba-tiba bergetar, langsung menghancurkan kepala Penatua itu. Setelah itu, Erik Qin bergegas menuju pintu Sekte Qin. Pada saat ini, di luar pintu, sekelompok besar murid bergegas melarikan diri. Ketua Sekte Huang memarahi, "Untuk apa kalian lari? Tidak punya wawasan." Seorang murid berkata dengan ngeri, "Huang." Ketua Sekte Huang, Erik Qin tidak pergi. "Aku baru saja melihatnya. Lari sekarang." Ketua Sekte Huang tertegun, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri," kata murid itu dengan ngeri. Wajah Ketua Sekte Huang berubah tiba-tiba, dia menjatuhkan Yina Yan, menoleh dan hendak kabur. "Sejak aku di sini, kenapa repot-repot pergi?" Saat ini, suara Erik Qin terdengar dari belakang. Tubuh Ketua Sekte Huang menjadi kaku, dan tubuhnya langsung terpaku di tempatnya. Erik Qin, ini semua salah paham." Ketua Sekte Huang berbalik dan berkata dengan getir. "Kesalahpahaman." Erik Qin mencibir, "Menghancurkan sekte aku dan melukai wakil kepala sekte aku. Sekarang adalah kesalahpahaman." Ketua Sekte Huang dengan paksa menenangkan diri dan berkata, "Erik Qin, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir, Gerbang Lingdong. Oh tidak, aku akan mengganti semua kerugian Sekte Qin. Kamu akan membayarnya." Wajah Erik Qin dingin, "Ambil hidupmu untuk membayarnya." Wajah Ketua Sekte Huang berubah. Dia mundur 2 langkah, dan berteriak dengan suara dingin, "Erik Qin, jangan keterlaluan. Lebih baik menyisihkan sebuah jalan mundur untuk dirimu sendiri." Erik Qin mencibir, "Saat kamu mengalahkan Sekte Qin, apakah kamu memikirkan jalan mundur?" Setelah berbicara, tamparan emas datang di udara. Ketua Sekte Huang buru-buru mengangkat tangannya untuk menyambutnya, namun kekuatan besar itu menamparnya dan langsung menerbangkannya. Saat Grandmaster kelas 8, Erik Qin bisa menghajar Ketua Sekte Huang, kini sudah menginjak Grandmaster puncak, membunuh Ketua Sekte Huang itu seperti menyembelih ayam dan anjing.
Ketua Sekte Huang terpukul hingga menggenaskan, dan separuh tubuhnya berdarah. Dia bangkit dari tanah dan meraung, Eric Qin, kamu terlalu menindas orang, apakah kamu benar-benar harus bertarung mati-matian dengan aku? Apakah pantas bertarung mati-matian? Eric Qin mencibir, hanya kamu. Ketua Sekte Huang mengertakkan gigi, dan tiba-tiba sebuah gelang muncul di tangannya. Saat gelang ini muncul, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Saat itu musim yang sangat dingin, tetapi saat itu membuat orang merasa sedikit kepanasan. Ini barang pusaka, kata Eric Qin sambil menyentuh dagunya. Benda ini gelang intan, kebetulan aku mendapatkannya. Kekuatannya tak tertandingi di dunia, Eric Qin, apakah kamu benar-benar ingin memaksa aku? Ucap Ketua Sekte Huang dingin sambil menggoyangkan gelang tersebut. Eric Qin mencibir, ada kartu andalan lainnya. Keluarkan semua sekaligus. Ketua Sekte Huang berteriak, Eric Qin, jangan merajalela, benda ini bisa membunuhmu. Jangan paksa aku. Gelang intan ini akan rusak sedikit setiap kali digunakan, oleh karena itu, sebelum terjadi krisis, Ketua Sekte Huang belum rela mengeluarkan benda tersebut. Bahkan sekarang, dia masih berusaha meyakinkan Eric Qin. Eric Qin mencibir, jika ini adalah kartu andalan kamu, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Ketua Sekte Huang mengertakkan gigi dan berkata, oke. Kamu memaksaku. Setelah berbicara, dia menggigit jarinya dan membuang sedikit darah. Darah jatuh pada gelang intan, dan gelang intan tiba-tiba meraung, dan suhu di sekitarnya naik lagi. Benda ini bagus untuk pemanasan, gumam Eric Qin. Ketua Sekte Huang berteriak, bocah, bayar nyawamu. Setelah itu, Ketua Sekte Huang berusaha sekuat tenaga melemparkan gelang intan di tangannya kepada Eric Qin. Gelang intan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan di udara, dan udara yang luar biasa datang. Hati-hati, Yina Yan berteriak. Wajah Eric Qin dingin, dia menggunakan energinya, dan tinjunya tiba-tiba bersinar. Setelah itu sekujur tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan jurus kekekalan tubuhlah yang ditampilkan. Kebetulan saja bisa berlatih denganmu. Eric Qin mendengus dingin, jurus tinju sage. Eric Qin berteriak dan menyapa gelang intan itu secara langsung. Tidak tahu diri. Ketua Sekte Huang sangat gembira saat melihat hal ini. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan gelang intan, jadi dia sangat mengetahuinya. Bang! Eric Qin mengepal dan menonjok, dan saat bertabrakan, seluruh langit menjadi hamparan putih yang luas. Cahaya pijar yang dipancarkan dari gelang intan itu benar-benar hancur oleh sebuah pukulan. Semua sinar cahaya meledak sedikit demi sedikit. Buk! Kemudian, tangan yang halus dengan lembut meraih gelang intan itu. Tangan ini adalah tangan Eric Qin. Benda ini milikku. Eric Qin menyeringai sambil memegang gelang intan itu. Yina yang tidak bisa menahan diri menutupi mulutnya, matanya seindah persik penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Bagaimana ini mungkin? Ketua Sekte Huang tiba-tiba pucat, kepanikan muncul dari lubuk hatinya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.